Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada hari ini kita bertemu kembali di dalam kelas IPS. Materi kita kali ini adalah kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita relaksasi dulu. Kalian semangat dulu, ya. Bagaimana kalau kalian berdiri semua untuk mengucapkan salam IPS? Masih ingat salam IPS? Yuk kita mulai bersama-sama. IPS, IPS, mantap. Sekali lagi. IPS, IPS, mantap. Sekali lagi. IPS, IPS, mantap. Ya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan semua buat yang tetap semangat pada pagi hari ini untuk mengikuti pelajaran IPS. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, materi kita kali ini Ibu mengambil standar kompetensi 3.4, menganalisis kronologis ruang kedatangan bangsa barat sampai dengan semangat kebangsaan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara. 2. Peserta didik dapat menguraikan proses masuknya bangsa-bangsa barat ke Nusantara. Ya, sudah siap? Ya, semoga kalian tetap semangat. Siapa yang sudah pernah dengar tentang bangsa-bangsa barat? Mungkin kalian sudah pernah baca di internet, browsing internet, atau melihat orang-orang barat mungkin yang datang ke Indonesia. Ya, kalau sudah pernah melihat, mungkin kalian bisa mengingat kembali, orang barat itu biasa identik dengan rambutnya bule, orangnya tinggi, kulitnya putih, ya, mungkin cantik-cantik. Ya, itu mungkin yang ada di benak kita. Ya, kita kali ini akan membahas mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara. Ya, kenapa mereka bisa datang ke Nusantara? Latar belakangnya apa sih? Yang pertama, bangsa-bangsa barat itu ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Kenapa mereka ingin memonopoli? Ya, karena pada saat itu bangsa-bangsa barat atau bangsa-bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah, sehingga mereka datang ke Nusantara. Mengapa mereka datang? Apakah di sana tidak ada? Di sana tidak ada. Ya, mereka sedikit sekali dapat memproduksi rempah-rempah. Ya, sehingga mereka berusaha mencari negara-negara mana yang kaya akan rempah-rempah. Akhirnya mereka datang ke Nusantara, sehingga mereka berusaha memonopoli atau menguasai rempah-rempah yang ada di Nusantara, terutama di Indonesia. Yang kedua itu adanya semboyan 3G. Yang pertama, gold, mencari kekayaan. Yang kedua, glory, mencari kejayaan. Yang ketiga, gospel, menyebarkan agama Nasrani. Gold itu bahwa bangsa barat berusaha mencari kekayaan dengan jalan menjajah negara-negara Nusantara dan mengambil kekayaan mereka. Yang kedua, glory, mencari kejayaan. Bangsa barat pernah merasa jaya pada masa kekaisaran Romawi, ya, sehingga mereka ingin mengingat kembali kejayaan tersebut. Yang ketiga, gospel, penyebaran agama Nasrani. Sambil melakukan penjelajahan samudera, sambil menjajah bangsa asing, mereka juga melakukan penyebaran agama. Contohnya, pada saat itu mereka melakukan penyebaran terutama di Indonesia Timur. Sudah paham ya? Semoga kalian mengerti dengan penjelasan yang Ibu berikan. Yang kedua, materi kita mengenai proses masuknya bangsa-bangsa barat ke Nusantara. Bagaimana caranya kok bisa bangsa barat masuk ke Nusantara? Diawali dengan adanya jalur penjelajahan samudra. Ya, pada saat itu mungkin nanti kalian bisa lihat rute jalur pelayaran bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Diawali dengan kedatangan bangsa Portugis. Bangsa Portugis itu yang pertama melakukan penjelajahan samudra adalah Bartolomeu Dias.
Ya, dia pada tahun 1486. Yang kedua adalah Alfonso de Albuquerque. Dia pada tahun 1511 sampai tiba di Malaka. Yang ketiga adalah Vasco da Gama. Vasco da Gama itu adalah salah satu penjelajah bangsa Portugis yang sampai ke Indonesia di Kerajaan Ternate dan Tidore. Ya, pada awalnya kedatangan mereka disambut dengan baik oleh bangsa Indonesia karena niat mereka untuk berdagang. Tapi lama-kelamaan mereka melakukan penjajahan ya atau kolonialisme di Nusantara. Yang kedua, proses kedatangan bangsa Spanyol. Ya, kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia itu diawali dengan mereka melakukan penjelajahan ke benua Amerika, kemudian dan sampai ke Filipina. Kemudian dari Filipina mereka masuk ke wilayah Indonesia, terutama di Maluku Utara. Berikutnya adalah tokoh penjelajah dari Spanyol. Yang pertama kita kenal dengan Christopher Columbus yang sudah sangat mendunia. Yang kedua ada Ferdinand Magellan, dia juga sangat terkenal. Yang ketiga ada Sebastian del Cano. Yang ketiga C itu proses kedatangan bangsa Inggris, ya, diawali dengan datangnya Francis Drake. Francis Drake itu datang ke Indonesia, kemudian mereka membentuk persekutuan dagang yang dikenal dengan AC, East Indies Company. Persekutuan dagang ini milik perusahaan Inggris, di dalamnya berisi pengusaha-pengusaha asing yang menitipkan sahamnya kepada Inggris. Ya, namun AC ini tidak berpengaruh besar. Ya, yang keempat adalah bangsa Belanda. Kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara dipelopori oleh Cornelis de Houtman tahun 1596 tiba di Banten. Kedatangan Cornelis de Houtman di Banten disambut baik oleh masyarakat Banten. Namun, ketika diketahui ketamakan dan keserakahannya akan rempah-rempah, kemudian rakyat Banten mengusir Cornelis de Houtman untuk kembali ke negaranya. Kedatangan bangsa Belanda kedua diikuti oleh Jacob van Eyck pada tahun 1598. Kedatangan Jacob van Eyck penuh kehati-hatian dan kewaspadaan karena tidak ingin peristiwa yang terjadi pada Cornelis de Houtman menimpa dirinya. Oleh karena itu, dia berbuat sangat baik terhadap masyarakat Banten dan masyarakat Banten pun menerima kehadiran Jacob van Eyck. Akhirnya, Jacob van Eyck berhasil membawa rempah-rempah dari negara Indonesia dikirim ke negara Belanda. Hal tersebut mengakibatkan kedatangan orang-orang Belanda ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah dan timbullah nanti kolonialisme dan imperialisme bangsa Belanda di Nusantara. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga tayangan video kali ini memberikan manfaat buat kalian. Dan Ibu akan memberikan kesimpulan sedikit, ya. Jadi materi kita kali ini adalah pada hari ini membahas satu latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Nusantara. Yang kedua adalah bagaimana proses masuknya bangsa-bangsa Barat ke Nusantara. Ibu akan share tugasnya di Google Classroom. Semoga kalian lebih paham dan lebih mengerti. Ya, Ibu cukupkan sampai di sini. Ingat pesan Ibu 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sampai nanti, semoga pandemi cepat berlalu dan kita bisa belajar tatap muka seperti biasa. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.